Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com podcast hari ini kembali hadir untuk Anda. Dan di depan cara sudah ada sosok yang luar biasa, yaitu Ketua Umum atau mungkin bisa dikatakan pimpinan umum dari Satukan Indonesia Media, ya? Satukan Indonesia.com. Baik, Satukan Indonesia.com. Iya, jadi PT-nya PT Satukan Indonesia Media. Bapak agak ke bawah ya. Ya. Tegap aja. Iya. Biar enak, nah gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali podcast dari Satukan Indonesia.com hadir kembali untuk Anda. Dan di depan Chandra sudah ada pimpinan umum dari Satukan Indonesia.com. Baik, selamat malam Bapak. Ya, Mas Chandra, selamat malam. Selamat malam juga untuk pemirsa Satukan Indonesia.com dimanapun berada. Oke, ini Bapak saya lihat semakin hari semakin ganteng, semakin semangat. Itu rahasianya apa nih Pak? Ya, terima kasih Mas Chandra. Tentunya didasari dengan semangat dan keinginan kita untuk terus berkarya guna menyajikan berita-berita yang up to date dan tentunya untuk mengedukasi. Ya, kita berusaha untuk tetap optimis. Jadi tentunya ya, Satukan Indonesia.com sebagai media yang telah terverifikasi di Dewan Pers punya komitmen dan tekad untuk berusaha untuk menyajikan berita-berita yang aktual dan mencerahkan pemirsa, pembaca. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, ternyata Satukan Indonesia.com adalah salah satu media yang bisa dikatakan juga nanti ada edukasinya Pak ya. Ada edukasi ke masyarakat tentang politik, tentang mungkin berita-berita nasional dan juga berita-berita yang lainnya ya Pak ya. Baik hukum atau mungkin ekonomi dan yang lainnya. Dan usahakan ya Anda selalu pantau Satukan Indonesia.com dan juga YouTube-nya di Satukan Indonesia.com juga teman-teman ya. Langsung aja untuk hadir ke sana senantiasa. Karena memang di sana banyak keterangan-keterangan terkait kegiatan politik di Indonesia yang saat ini sedang hangat-hangatnya, dan Anda bisa lebih jelas ya ketika nonton Satukan Indonesia.com ya Kak? Iya. Gitu. Pak, mungkin kita kasih informasi kembali nih Pak terkait visi misi dari Satukan Indonesia.com, mungkin dijelaskan kembali ya biar mereka atau mungkin biar kita semua paham. Baik. Terima kasih Mas Chandra. Terima kasih juga untuk semua pemirsa Satukan Indonesia.com yang setia dan yang kami banggakan. Tentunya Satukan Indonesia.com sebagai media yang telah terverifikasi di Dewan Pers adalah didesain dan dirancang sebagai media yang memberikan edukasi pencerahan guna tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Ya pemirsa, Satukan Indonesia.com dengan hashtagnya saluran berita pemersatu Indonesia tentunya dimaksudkan untuk melalui berita-berita yang disajikan oleh Satukan Indonesia.com. Rohnya, semangat pemberitaan tersebut adalah untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita sebagai warisan dari para leluhur dan founding father kita untuk menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tentunya sebagaimana kita tahu bahwa bangsa kita ini kan beribu-ribu pulau dan juga beraneka ragam suku, agama, budaya dan bahasa. Nah, di tengah kepelbagaian itu dengan nama Satukan Indonesia.com mempunyai roh dan semangat melalui berita-berita yang kita sajikan tercermin persatuan dan kesatuan Indonesia, tentunya yang saling menghargai di antara keperbagaian. Jadi semangat kita adalah Satukan Indonesia.com dengan hashtagnya hadir di tengah-tengah pembaca, di tengah-tengah bangsa kita untuk melalui berita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berarti kalau misalnya zaman dulu kan kita pernah ya nonton TVRI ya, di malam-malam kurang lebih sekitar jam 8 malam ya. Itu kan ada semacam edukasi juga tentang politik, tentang
informasi dari pemerintah untuk masyarakat. Di situ ada yang namanya kelompok pencapir. Mas ini ya, Pak? Ya, ya betul. Membaca dan pemirsa. Iya betul itu Mas Chandra. Memang di masa pemerintahan Presiden kita Soeharto itu memang TVRI adalah sebagai ya pemersatu juga ya, pemersatu Indonesia ya. Jadi artinya semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana sila ketiga Pancasila itu juga yang menjadi semboyan kita, semangat kita. Dan tentunya pemirsa, semangat persatuan dan kesatuan ini ya, semangat persatuan sila ketiga Pancasila kita itu adalah perlu terus kita gelorakan, harus kita gelorakan. Karena tentunya Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, falsafah hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya kalau kita lengah soal semangat dan prinsip persatuan Indonesia ini ya kita akan kehilangan roh. Nah itulah makanya sebisa mungkin ikhtiar kita tetap menggelorakan semangat persatuan ini. Kenapa tidak? Nah belakangan ini kan kita tahu bersama di era digitalisasi ini banyak sekali sekarang paham-paham yang mencoba mengabaikan, mencoba meninggalkan semangat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Itulah yang menjadi juga semangat kita menghadirkan satukan.com dengan hashtag Saluran Berita Pemersatu Indonesia. Banyak aliran-aliran yang mencoba mendelegitimasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah untuk itulah kita terus menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia kita. Begitu Mas Chandra. Dan kemarin atau mungkin beberapa hari ini ya sedang hangat-hangatnya ada informasi atau mungkin di media YouTube ya. Di YouTube itu ada salah satu warga yang di sana sekitar 12 tahun tidak ada listrik ya, kemudian tidak ada air bersih lah, kurang lebih kekurangan air bersih dan juga tidak ada listrik. Itu kemudian di-upload atau mungkin di-share ya oleh salah satu YouTuber di Indonesia. Nah kemudian yang terjadi adalah banyak yang simpati, banyak yang menolong. Akhirnya ada yang namanya kerja bakti. Kerja bakti itu membersihkan rumah yang sudah lama tinggal itu dan sepertinya tidak ada penghuninya ya. Ternyata di dalamnya ada penghuninya, yaitu seorang anak dan juga seorang ibu, namanya. Dan itu kan di sana terdapat yang namanya kerja bakti ya, atau mungkin kerja sama lah di sebelah, atau mungkin gotong royong Pak ya. Nah, terkait kerja bakti, gotong royong, atau mungkin kerja sama, boleh diterangkan sedikit Pak terkait dengan Satukan Indonesia.com ini? Baik, tentunya memang semangat gotong royong ini memang tetap perlu harus kita gelorakan karena kemerdekaan kita, kemerdekaan bangsa kita ini harus diisi dengan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat toleransi ya, peduli terhadap sesama dan peka terhadap sesama dalam memberikan respon sosial. Nah kaitannya tadi Mas Chandra yang coba dikemukakan terkait dengan adanya sebuah rumah yang di wilayah Jabodetabek ya, yang sudah seolah-olah tidak ada penghuninya lagi, dan tentunya di dalam rumah itu setelah dilakukan pembersihan ya rumah itu ternyata masih ada penghuninya. Hanya saja kebetulan Mas saya sudah sepintas diperlihatkan terkait dengan adanya informasi yang viral di YouTube terkait dengan rumah yang seolah-olah tidak ada penghuninya, tapi ternyata masih ada dua orang, ada Mas Riko dan juga Ibu dan Ibu ya? Orang tuanya. Rumah itu ya yang viral di media sosial itu adalah ya memang sudah diselumuti oleh tanaman tumbuhan-tumbuhan liar ya. Iya, rumah itu seolah-olah tidak ada penghuni lagi. Konon katanya tidak ada lagi air, tidak ada lagi listrik. Nah, dan lebih lanjut lagi setelah informasi ini viral di YouTube, yang ada aksi sosial dari kelompok masyarakat sekitar mungkin barangkali
melakukan gotong royong. Nah, tentunya semangat gotong royong ini adalah semangat yang perlu tetap harus kita keluarkan, kita pedulikan. Nah, cuma kita prihatin ya, kenapa bisa sampai terjadi ini? Ya, rumah besar seolah tidak ada penghuni, ternyata masih ada seorang ibu dan seorang anak tinggal di rumah itu, dan rumah itu dikelilingi, ditumbuhi di sekitarnya, ditumbuhi oleh pohon-pohon tanaman liar ya. Ya, jadi seolah-olah tidak berpenghuni. Nah, ini keprihatinan kita. Nah, tentunya ini masih perlu ditelusuri lebih jauh sebab musabab daripada situasi itu. Nah, ini bahkan mungkin jangan-jangan di Indonesia masih banyak yang seperti itu ya. Nah, jangan-jangan tetangga kita Pak ya. Itu dia, betul. Tapi Bapak tinggalnya di mana Pak? Ya, kebetulan kita tinggal di Bekasi ya. Oh, Bekasi. Bekasi, ya. Jadi, mungkin agak dekat ya dari Cakung ya Pak ya? Nah, sampai saat ini kita juga masih bertanya-tanya, sudah ramai di pembicaraan di media sosial, khususnya dari YouTube, dan juga pembicaraan lintas diskusi dengan teman-teman membicarakan itu. Ya, memang ya kita sih berharap tidak ada lagi lah seperti itu ya. Kalau di sekitar kita, kebetulan tinggal kita di Bekasi, memang nggak ada sampai saat ini. Cuma kalau ada seperti itu, tentunya kita memberikan respon kita dengan memberikan uluran tangan, gotong royong, memberikan perhatian, dan apa yang bisa kita bantu tentunya harus kita bantu ya. Iya, jadi sebuah kejadian ya, atau mungkin itu selalu ada pesan ya, ada pesan yang disampaikan oleh Tuhan Mbak ya. Iya, betul. Jadi mungkin pesannya adalah gotong royong gitu kali ya. Iya, gotong royong. Jadi kita perlu gotong royong dan peduli. Iya, tapi gini Pak, katanya sih, kata netizen ya, ketika dibersihkan rumahnya itu sangat instagramable, jadi sangat kece, bagus rumahnya gitu. Iya. Jadi kalau buat podcast kayak gini itu bagus ya. Ya, memang dari kan memang ada di YouTube itu, di media sosial itu kan seorang YouTuber atau pelaku medsos mengajak seorang anak yang konon tinggal di rumah itu, ya diajak untuk memfotokan, memvideokan ya rumah itu. Di depannya sudah kelihatan tidak berpenghuni, sudah banyak tumbuhan liar. Dibawa ke dalam rumah itu, kita lihat ya ternyata besar sekali, dan kalau kita bayangkan yang ada di video YouTube itu, sebelum misalkan itu ditubuhi atau pada saat dihuni oleh penghuninya secara baik, ya kelihatannya rumah itu rumah mewah, rumah megah, besar, tangganya bukan tangga yang dari bahan yang murah, tangga yang mewah, lantai duanya ya lebih dari 1 lantai kan. Bagus. Nah, jadi artinya kalau kita coba perhatikan, saya sih sebentar selalu aja Mas Chandra melihatnya dari di media sosial, di YouTube, ya kita juga kaget, rumah ini dulunya adalah rumah mewah besar, ya tapi kok tiba-tiba. Cuman kita juga perlu melakukan verifikasi lebih jauh ya. Ya, tanaman yang tumbuh di sekitar mengelilingi rumah ini sudah berapa tahun sebenarnya. Itu yang masih perlu kita verifikasi, perlu ditelusuri lebih jauh. Tapi hanya ini menjadi sebuah keprihatinan lah ya, kok bisa begitu ya. Gitu Mas. Nah, itu kan tadi Chandra juga sempat melihat ya channelnya dari Mas Bri ya. Itu beliau kan ternyata sering mengunjungi rumah-rumah yang tak berpenghuni ya. Gitu ya. Nanti saya juga sempat lihat ya dari Mas Beri itu, atau mungkin channel yang fokus banget dengan Tiko ini ya. Itu ternyata pernah juga mengunjungi sebuah rumah di Semarang. Itu ternyata rumahnya mantan aktor Indonesia atau mungkin aktris Indonesia lah ya, Susana, rumahnya Susana. Itu ternyata ketika beliau masuk ke dalamnya, itu memang suasananya udah serem juga nih Pak ya, karena tidak berpenghuni. Tapi ini memang tidak berpenghuni kalau salah ya. Tapi di dalamnya itu ada bukti kalender 2018. Jadi masih 4 tahun lalu. 4 tahun lalu tidak berpenghuni, tapi masih ada kalender di situ. Jadi
apa ya, intinya itu mungkin di Indonesia itu masih banyak ya rumah-rumah yang tidak berpenghuni atau mungkin villa-villa di puncak ya yang kosong juga kemungkinan banyak ya Pak ya. Iya. Gitu. Nggak ada sebenarnya tuh ada pendataan lah atau gimana dari PRT setempat kali Pak ya? Ya, memang terkait dengan situasi seperti yang viral di YouTube itu menjadi keprihatinan kita ya. Nah, terkait dengan mengantisipasi supaya tidak ada seperti itu lagi, atau pertanyaannya apakah masih ada di sekitar kita atau banyakkah keadaan seperti itu di lingkungan kita atau di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, memang terkait dengan hal ini memang dibutuhkan koordinasi lah ya antara warga yang saling bertetangga dengan RT, pengurus RT ataupun pengurus RW. Karena tentunya rumah itu kan, aura rumah itu kan ada di manusia. Jadi kalau sebuah rumah itu auranya itu akan hidup ketika ada orang manusia penghuninya. Itulah. Jadi memang terkait dengan ini kan masalah sangat spiritualistik ini ya. Sangat spiritual, ada nilai spiritualnya terkait dengan rumah. Auranya sebuah rumah itu adalah ada di manusia. Bahkan pernah kan kita ini terkait dengan pandangan sosial, pandangan hidup ya. Ada yang mengatakan bahwa sebuah rumah itu akan tetap kokoh walaupun katakan sudah buruk. Kalau masih ada manusia di situ, itu jarang itu rumah itu langsung roboh seperti seorang tidak ada. Iya, sama dengan rumah yang kita lihat itu kan, karena masih ada manusia, orang penghuninya di situ. Ya, memang di dalam masih kelihatan masih ada suasana manusia hidup. Nah, dan rumah itu belum sampai atapnya sampai roboh. Ini ada penelitian juga, ada juga yang pernah menceritakan kepada kita bahwa memang kalau sebuah rumah tidak ada lagi penghuninya sama sekali, itu akan cepat itu roboh, rapuh, dan ya tentunya dia akan baik atapnya itu akan cepat rusak. Tapi kalau masih ada orang penghuninya, rumah itu walaupun katakan sudah tua ini rumah, itu jarang langsung roboh itunya, atapnya ataupun ya beda lah ya, karena memang itulah aura rumah itu kan ada di manusia ya. Itu saya mengalami sendiri sih Pak. Gitu ya Mas ya. Jadi saya gimana ceritanya nih? Saya punya rumah di Kerawang ya, di daerah Kelari lah ya. Jadi itu rumah BTN itu Pak ya, BTN. Nah itu rumah awalnya kan ada rencana mau kita tempatin ya. Kemudian mau kita kasih air lah ya, air kan gitu. Kemudian ternyata waktu itu nggak jadi, karena memang Chandra bekerja di Jakarta, istri di Karawang waktu itu. Akhirnya lama-lama tahu ada yang bocor gitu ya, gentengnya ada yang bocor gitu. Nggak kita berbagi lah. Udah lama tahu-tahu sama warga dikasih tahu kita di telepon, Mas ini rumah bisa nggak dirobohin sekalian? Soalnya itu rumah udah miring tuh Pak ya, bangunannya udah miring, takutnya ada anak-anak yang main di situ nimpain anak-anak, jadinya berbahaya. Jadi ketika ada genteng bocor kemudian tidak diperbaiki ya, otomatis nanti kan kayunya akan rapuh segala macamnya. Jadi benar sih kata Bapak, ketika sebuah rumah ya tidak ada penghuni berupa manusia ya, itu biasanya akan cepat rapuh Pak ya. Iya, cepat rapuh. Ya, jauh lebih cepat rapuh. Benar. Ya, dibanding dengan yang masih ada, walaupun tidak mampu merawat, tapi itu jauh langsung cepat robohnya. Itu memang auranya rumah itu kan memang manusia ya. Manusia. Baik Pak, ini tadi kan sekelas info aja lah ya, terkait dengan yang sedang viral di Indonesia ini terkait dengan rumahnya Mas Tiko ya teman-teman ya, dan juga Ibu Eni. Dan kemudian nih hari ini Chandra ingin tahu banget nih tentang apa ya, channel YouTube kita nih Pak ya, yaitu satukanindonesia.com. Ternyata ada banyak yang mulai viral nih Pak ya, atau mungkin banyak yang trending topik lah ya di channel YouTube kita. Nanti Chandra sebutkan, nanti Bapak terangkan Pak ya, apa itu isinya Pak ya. Jadi Chandra akan menyebutkan yang sedang ramai ya di channel satukanindonesia.com teman-teman ya. Di antaranya adalah terkait
upaya Partai Umat yang membuahkan hasil dan KPU RI yang menyatakan Partai Umat lolos verifikasi untuk masuk dalam pemilu 2024. Betul. Boleh diterangkan sedikit nggak Pak terkait Partai Umat ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mas Chandra dan juga pemirsa dimanapun berada. Terkait dengan pemberitaan satukanindonesia.com di kanal YouTube satukanindonesia.com, memang ada beberapa berita yang sangat viral dan mendapat respon dari publik yang begitu cepat. Salah satu diantaranya adalah mengenai pemberitaan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Partai Umat. Ya pemirsa, jadi memang Partai Umat ini pada saat KPU mengumumkan partai peserta pemilu di tingkat nasional, untuk peserta pemilu 2024 sebanyak 17 partai politik dinyatakan lolos. Nah, sementara satu partai politik yang diundang itu di dalam undangan yang beredar itu di media sosial, di dalam undangan yang diterbitkan oleh KPU kepada partai politik yang akan diumumkan siapa saja dan berapa partai politik yang akan lolos ditetapkan peserta pemilu 2024 itu ada 18. Nah, yang terakhir itu adalah Partai Umat. Berarti Partai Umat nomornya itu 18 dong? Iya, disesuai dengan nomor kepesertaan pemilu ya. Nomor 18. Itu beredar di media sosial yang di media sosial itu adalah undangan dari KPU ya kepada 18 partai politik. Nah, dalam rapat pleno KPU mengumumkan hanya 17 partai politik yang lolos. Partai Umat ternyata tidak lolos. Nah, terhadap keputusan KPU tersebut, Partai Umat yang diusung oleh Amin Rais dan tentunya ketua umumnya adalah menantunya, ya Partai Umat langsung bergegas hari berikutnya itu bergegas untuk melakukan upaya hukum dengan melakukan mendaftarkan perkara ke Badan Pengawas Pemilu. Nah, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPU Partai Umat selaku pemohon mendapat respon positif dari Badan Pengawas Pemilu. Nah, lalu Badan Pengawas Pemilu menyampaikan akan memfasilitasi dan akan memediasi Partai Umat dengan Partai Umat sebagai pemohon dengan KPU sebagai termohon. Ya, alhamdulillah puji Tuhan, upaya yang dilakukan oleh Partai Umat tersebut ya mendapat angin segar bagi Partai Umat. Ya, tentunya Partai Umat mengikuti tahapan proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh Partai Umat di Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu melakukan proses lalu membuat beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan dilakukan Partai Umat bersama dengan KPU ya. Nah, dalam proses itu KPU bersama dengan Partai Umat melakukan tahapan dan KPU memberikan setelah dilakukan verifikasi ulang, artinya dari keputusan atau tahapan mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu atas gugatan Partai Umat ini, Partai Umat diberikan kesempatan oleh KPU untuk melakukan verifikasi administrasi ulang. Setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk melakukan verifikasi administrasi ulang, lalu pada tanggal 30 Desember kemarin ya Partai Umat ternyata berhasil untuk memenuhi syarat apa yang ditetapkan oleh KPU sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024. Nah, ini tentunya berita yang menarik. Pada akhirnya KPU menetapkan Partai Umat sebagai peserta pemilu tahun 2024. Akhirnya adapun yang menjadi peserta pemilu pada tahun 2024 itu
yang tadinya 17 partai politik di tingkat nasional kini menjadi 18 ditambah dengan 6 partai lokal di Aceh. Ya, jadi setelah dinyatakan lolos verifikasi dan pada hari itu juga KPU menetapkan nomor urut kepesertaan Partai Umat sebagai peserta pemilu tahun 2024 yaitu nomor urut 24. Oh, 24. Oh iya, berarti terakhir berarti 17 tambah 6 ya? Ya, 17 tambah 6 tambah 1 menjadi 24. Ya, berarti bukan 18 ya? Dia itu 18 itu nomor alfabetiknya yang diundang oleh KPU untuk mengikuti rapat pleno. 24 teman-teman untuk partai umatnya. Nah, kalau Chandra amati ya teman-teman ya, ternyata kalau bisa diberikan judul ya, judul dari buku yang udah lama ya di Indonesia, buku tua atau mungkin apalah ya, itu bisa dikatakan semacam sengsara membawa nikmat ya. Iya. Jadi awalnya di partai umat itu sengsara ya, karena nggak lolos segala macam kan, akhirnya mereka berusaha segala macam, nah endingnya lolos ya. Dan ketika tidak lolos itu, otomatis semua rakyat Indonesia tahu tuh. Media-media semuanya liput terkait partai umat ini ya. Betul. Ya. Bahkan sampai sekarang nih, kalau misalnya nih partai apa sih yang baru partai umat ini, jadi semua orang kenal partai umat akhirnya ya, Pak ya. Betul. Jadi memang terkait dengan partai umat ini dalam pemberitaan kebetulan media kita satukanindonesia.com juga mempunyai target untuk mengawal berita terkait dengan pemilu. Nah, karena ini adalah berkaitan dengan pemilu, maka setiap tahapan-tahapan pekerjaan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat itu kita kawal dan kita ikuti. Nah, makanya ya dalam pemberitaan satukanindonesia.com terkait dengan Partai Umat, kita kasih judul ya memang Partai Umat pada akhirnya lolos menjadi peserta pemilu 2024 dan popularitasnya kian melejit. Kenapa? Karena memang dibanding dengan partai-partai baru yang lain itu di luar partai parlemen saat ini, ya Partai Umat menjadi istilahnya menjadi bahan pemberitaan media. Nah, itulah makanya salah satu media yang cukup viral di pemberitaan media satukanindonesia.com di podcastnya itu di YouTube-nya memang ya berita partai tentang Partai Umat itu cukup signifikan pembacanya yang di YouTube. Oke. Terus untuk saat ini teman-teman kita coba kasih tahu ya. Jadi untuk pemberitaan terkait Partai Umat saat ini sudah berada di paling atas untuk rating di satukanindonesia.com itu 3.200 views ya, atau mungkin penonton ya teman-teman. Dan kemudian ya berikutnya untuk trending topik yang ada di satukanindonesia.com di YouTube-nya terkait Menteri Agama terbitkan surat edaran tentang perayaan Natal. Nah, kalau boleh tahu isinya apa nih Pak Bapak? Membaca nih. Jadi memang kalau luar kepala sih tidak bisa lagi luar kepala, tentunya harus kita buka dulu isi daripada atau garis besarnya. Iya, tentunya garis besarnya adalah bahwa memang ini menjadi cukup relevan pemberitaan media satukanindonesia.com karena ini momentumnya tepat. Momentumnya tepat yaitu bahwa ada peraturan Menteri Agama terkait dengan penyelenggaraan perayaan ibadah ibadah Natal dilanjutkan dengan pergantian tahun 2022. Nah, Menteri Agama memberikan pedoman kepada umat Kristiani dalam menyelenggarakan kegiatan perayaan ibadah malam Natal dan juga tahun baru. Malam Natal dan Natal. Malam Natal itu kan 24 malam. 24 malam 24 Desember malam dan 25 Desember. Nah, kebetulan 25 Desember itu adalah pada hari Minggu, adalah hal yang wajar dan tentunya umat Kristiani dimanapun berada memang
ibadahnya dilaksanakan pada hari Minggu dan bertepatan dengan jatuhnya perayaan Natal tanggal 25 Desember 2022 itu adalah hari Minggu. Nah, jadi ya kita melihat cukup menarik bagi pembaca ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Agama ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah Natal itu. Nah, tentunya memang kenapa salah satu diantaranya adalah perlunya umat Kristiani memperhatikan pedoman PPKM. Oh gitu. Ya. Padahal PPKM sudah sempat dicabut ya oleh Pak Jokowi, Pak. Ya, jadi pencabutan itu, pemirsa Mas Chandra, pencabutan status PPKM itu dilakukan oleh Presiden Jokowi di tanggal 31 Desember. Sementara perayaan Natal kan tanggal 25 Desember. Nah, pada saat 25 Desember dan atau juga tanggal 24 Desember ibadah malam Natal, itu status PPKM kita sesuai dengan keputusan instruksi Menteri Dalam Negeri itu masih level 1. Nah, level 1 itu adalah sesuai dengan keputusan instruksi Menteri Dalam Negeri itu memang kegiatan kerumunan atau bertemunya masyarakat itu sudah status 100%. Ya, level 100% artinya sebuah gedung ya memang bisa dihuni 100% sesuai dengan kapasitasnya. Hanya saja tetap dihimbau untuk tetap waspada, tetap menjaga memakai masker, ya kan. Jadi itu penting juga. Terkait juga dengan penggunaan sarana prasarana ataupun lahan ibadah bagi umat Kristiani bisa digunakan yang bisa digunakan area gereja yang merupakan satu kesatuan dengan gereja itu sendiri. Sedangkan bila mana tidak lagi merupakan satu kesatuan dari gedung gereja, itu perlu mendapat persetujuan dari izin dari kepolisian setempat dan tentunya berkoordinasi dengan Satgas Covid. Oh gitu. Iya, itu. Berarti memang istilahnya untuk PPKM untuk saat ini, Pak, saat ini memang sudah dicabut dan kemudian banyak sekali instansi yang masih hati-hati, Pak, masih menjaga kehati-hatian untuk tetap memakai atau mungkin menaati protokol kesehatan ya teman-teman ya. Gitu. Dan kemudian nih Pak, kita kembali ke berikutnya, Pak ya. Jadi tadi terkait Menteri Agama yang menerbitkan surat edaran. Nah, ini yang trending topik ketiga nih dari satukanindonesia.com. Ternyata berita-berita terkait Pak Jokowi ini, Pak ya. Kenapa sih Pak ketika ada berita terkait Pak Jokowi kayak kemarin ya beberapa waktu lalu Pak Jokowi mantu itu segala macamnya itu selalu viral, Pak? Itu gimana, Pak? Iya, jadi makasih Mas Chandra dan tentunya pemirsa satukanindonesia.com. Memang pemberitaan kita terkait dengan Presiden Jokowi itu adalah dua isu penting, yaitu Presiden Jokowi menerbitkan Perpu, nomor 2 ya. Perpu nomor 1 tahun 2022 itu tentang pemilu di daerah otonomi baru, sedangkan Perpu nomor 2 tahun 2022 itu yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2022 berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah menjadi hal yang sangat sensitif dan tentunya itu sangat menarik ya. Jadi isu terkait dengan penerbitan Perpu ini mendapat perhatian dari banyak kalangan, utamanya dari kalangan buruh. Kenapa? Ada keterkaitan antara Perpu nomor 2 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 30
Desember ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diujikan pada tahun 2020 itu terkait dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini telah dinyatakan secara inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, artinya ada syarat yang harus dipenuhi oleh pembuat undang-undang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu. Syaratnya itu menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, ya pembuat undang-undang memperbaiki dan menyesuaikan sesuai dengan ketentuan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tersebut. Nah, inilah yang kita beritakan dan juga kita ulas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, jadi artinya karena relevansinya masih sangat relevan dengan kepentingan banyak pihak. Jangankan media satukan.indonesia.com, banyak ini menjadi sangat viral dan menjadi bahan pemberitaan seluruh media massa, media mainstream dan baik TV, televisi dan juga media cyber seperti satukan.indonesia.com ramai memberitakan ini dan ini menjadi bahan pemberitaan tingkat nasional. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian ini Pak, apa ya Pak? AIB ya mendukung Prabowo dan itu apa ya, itu suatu, jadi gini, AIB mendukung Prabowo dan Partahi mengatakan itu melanggar etika profesi advokat. Jadi ini kan AIB itu apa Pak? Mungkin itu memang asosiasi advokat itu, Mas Chandra, itu sudah berita lama. Itu sudah berita lama. Itu terkait dengan sikap organisasi advokat. 3 tahun yang lalu nih Pak. Iya, itu masih paling banyak nih ya untuk penontonnya nih Pak ya. Ya. Itu kemudian karena terkait Prabowo ya, tapi terkait dengan AIB ini Pak. Ya, jadi memang itu organisasi advokat yang tentunya mungkin ada di situ perbedaan paham, perbedaan pendapat terkait dengan kelompok organisasi advokat. Yang muncul di situ adalah Partai Sihombing, yang adalah seorang advokat. Pada waktu itu pemilihan Prabowo Jokowi waktu itu. Ya, ini terkaitan dengan ini apa yang disampaikan oleh Partai Sihombing di YouTube ini adalah memberikan penjelasan sikap yang diambil oleh asosiasi organisasi advokat. Kan ada yang membawa nama organisasi untuk mendukung partai salah satu capres, ada yang berpendapat itu tidak pantas, itu tidak layak, dan itu yang disampaikan. Pak Partahi. Iya, Partahi Sihombing. Jadi memang teman-teman ya, sebuah organisasi itu memang hendaknya itu independen Pak ya. Ya, organisasi advokat itu adalah ya memang adalah organisasi yang independen ya. Bahkan untuk menjadi caleg kelak nanti ini berkaitan dengan advokat. Nah, ini undang-undang advokat yang mengaturnya. Nah, kalau nanti undang-undang advokat dan undang-undang pemilu juga, caleg yang katakanlah dinyatakan nanti terpilih dia menjadi anggota legislatif, dia harus menyatakan nonaktif sebagai advokat. Ya, itu harus menyatakan nonaktif. Nah, apalagi organisasinya. Jadi organisasinya ini diusahakan memang harus sebisa mungkin ya netral. Iya, berarti kalau yang profesi ya. Yang saya simpulkan ya terkait advokat ini teman-teman ya. Tapi ngomong-ngomong minum air mineral dulu, pemirsa minum air mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Oke, mantap. Jadi teman-teman ya, kalau saya boleh simpulkan ya, mungkin kalau saya boleh berpendapat ya terkait advokat ini, kenapa sih nggak boleh memilih atau mungkin nggak boleh mendukung
Jadi organisasi partisan lah ya. benar. Ya. Itu mungkin ingin atau mungkin tadi ya ketika advokat sudah masuk di legislatif ya, atau mungkin apa ya, itu nanti dia harus keluar dari nonaktif dari menyatakan advokat atau dari AIB. Ya, advokat. Jadi advokat. Ya. Jadi intinya dari profesinya dia tidak boleh dia harus menyatakan tidak aktif gitu. Dalam menjalankan, Tidak boleh aktif bekerja di situ. ya, karena itu akan menimbulkan berpotensi untuk menimbulkan benturan kepentingan. Ya, berpotensi untuk timbulnya benturan kepentingan dia sebagai anggota DPR, dan dia ketika tidak menyatakan nonaktif sebagai advokat, tentunya kan di sini nanti akan terjadi benturan kepentingan. Maka secara etika memang itu sudah kode etik dari advokat itu sudah, dan juga undang-undang juga mengaturnya. Iya. Jadi tidak boleh jabatan juga lah dalam ini ya, atau mungkin nanti intinya jangan sampai ada berat sebelah dalam memutuskan sesuatu, atau mungkin dalam memberikan advokasi kepada kliennya. Baik, kemudian tidak bisa kalau jadi anggota, kalau sudah jadi anggota DPR, tidak boleh memberikan layanan jasa advokat, tidak boleh. Jadi seseorang yang berlatar belakang advokat terpilih menjadi anggota legislatif harus menyatakan secara terbuka pada di atas materai, menyatakan tidak sedang menjalankan profesi sebagai advokat. Artinya otomatis ya tidak bisa memberikan layanan jasa hukum pada saat dia menjabat sebagai anggota legislatif. Luar biasa teman-teman, ternyata kita jadi tahu, jadi banyak pengetahuan ya teman-teman ya. Kita berbicara dengan Pak Maruli ya, ternyata ketika ditanya beliau bisa menjawab, beliau bisa menjawab, dan kita insya Allah banyak edukasi, banyak pengetahuan terkait politik, terkait hukum, dan juga terkait yang lainnya teman-teman. Baik, terkait trading topik di Satukan Indonesia.com yang saat ini ya, yang masih banyak penontonnya, di antaranya tadi yang akhirnya KPU menyatakan Partai Umat lolos ya. Kemudian ada lagi pemerintah akhirnya terbitkan Perpu tentang apa nih Pak? Otonomi daerah ya. Otonomi daerah juga ramai juga ya. Luar biasa ya. Oke, kemudian DPR dan pemerintah mensahkan RKHUP ya. Ya, KUHP itu cukup menarik, dan itu pembahasan yang tiada habisnya itu Mas. Iya benar. KUHP ini tidak ada habisnya, karena KUHP yang baru saja disahkan itu ya sudah sangat lama itu. Tentunya bagi pekerja hukum ya paham betul roh dan semangat pembentukan KUHP yang lama itu adalah konon ceritanya itu adalah dibentuk dengan berdasarkan semangat kolonialisme. Nah, jadi dengan KUHP yang baru ini diikhtiarkan, dan rohnya semangat pembentukannya itu adalah digali dan bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Ini untuk menjawab kebutuhan hukum di bidang pidana kita saat ini. Nah, ini diikhtiarkan seperti itu. Soal banyak kontroversi, yes, ya tentunya ada banyak pasal-pasal yang sampai saat ini, dan tentunya ini akan menjadi perbincangan panjang ini. Ya, bisa saja ini kan baru saja ini diundangkan, dan KUHP ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 2 hari Senin, tanggal 2 Januari 2023. Inilah Undang-Undang Nomor yang paling pertama kali tahun 2023 ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum tentang Hukum Pidana Indonesia. Nah, jadi ini menarik. Nah, tentunya ini masih semua kalangan, semua pihak sekarang sedang mempelajari KUHP yang baru ini. Nah, tentunya ini kan masih panjang nih. Nanti kita juga mau melihat ya
Ya. Seperti apa penerapannya, Pak? Ya, seperti apa penerapannya dan bagaimana respon masyarakat. Nah, kalau kita bahas terkait dengan KUHP ini, Mas, ini cukup menarik ini. Tapi ini kira-kira Sadukan mau mengawal hal itu nggak? Mau terus memberitakan ketika ada apa nanti gitu? Nah, tentunya ini menjadi salah satu yang bahan ya pemberitaan kita yang akan kita kawal, karena apapun ceritanya berkaitan dengan perbuatan. Jadi kan saya ini kan lawyer, Mas. Iya, Mas. Jadi saya ini kan lawyer, tahu betul. Nah, semangat pemidanaan di masa Undang-Undang KUHP yang lama itu adalah perbuatannya. Oh, gitu. Ya, semangat pemidanaan terhadap perbuatannya. Jadi sepanjang perbuatannya itu adalah melanggar pidana, ya itulah perbuatan itu yang dihukum, yang diancam. Nah, jadi sama dengan ini. Nah, karena tentunya kalau kita lihat proses pembuatannya undang-undang KUHP dan undang-undang hukum pidana ini ya memang tidak terlalu jauh dari dari materi KUHP yang lama. Nah, tidak terlalu jauh materinya, soal perumusannya tidak jauh beda. Nah, hanya saja ini di berbagai segmen atau di beberapa bab, di beberapa bagian dan subbagian daripada hukum pidana Indonesia kita saat ini ada memang perbaikan, ada yang sedikit perubahan saja dari KUHP yang lama. Ya, jadi artinya apa? Ini sepanjang masa KUHP ini akan menjadi bahan pembelajaran, dan tentunya ya kita harus berusaha untuk mendapat pencerahan dan harus kita pahami betul ini undang-undang KUHP ini. Nah, beberapa waktu yang lalu juga sudah ada diskusi seminar yang melibatkan Komnas HAM. Nah, di sana disampaikan bahwa memang ya bagaimana penerapannya, ini penerapan atas hukum pidana, undang-undang hukum pidana Indonesia yang baru saja disahkan ini masih banyak ini aturan-aturan turunan daripada pasal-pasal yang ada di situ. Bagaimana penerapannya nanti di lapangan? Bagaimana? Kan tentunya yang paling relevan di sini terlibat adalah pertama pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan atau hakim, dan juga termasuk adalah pengacara. Jadi ya harus mengikuti. Nah, kita sebagai yang kebetulan kita berlatar belakang lawyer, ya tentunya perlu kolaborasi, ya semua sisi-sisi, semua lini harus kita ikuti. Mas Chandra. Nah, Chandra penasaran juga nih Pak untuk yang video pendek ya. Kita coba putar dikit nih terkait video pendek. Ternyata ini ada hubungannya dengan liburan nih Pak ya. Jadi Jokowi umumkan cuti bersama PNS ya. Cuti bersama PNS tahun 2023 sebanyak 8 hari nih Pak ya. Yaitu sampai jadi selama 8 hari buat lebaran nanti lebaran Idul Fitri ya kalau nggak salah ya. Jadi ini luar biasa. Natal dan Tahun Baru lah itu 8 hari itu kan. Oh gitu, iya benar ya Pak. Jadi ini nanti ternyata kalau untuk libur Lebaran itu lain cerita lagi tuh Mas. Boleh cerita lagi? Iya kan, ini kan yang libur. Benar. Ini tanggal 29 Desember nih. Iya, tentunya itu kan berlaku untuk ke libur Natal dan kemarin berarti ya. Gitu suara baik. Berarti tentang liburan masyarakat senang Pak ya. Senang dengan ada berita liburan itu. Berarti mungkin banyak masyarakat kita atau mungkin kita sendiri kurang piknik, jadi pengennya liburan terus. Ya mungkin saja begini Mas. Kemarin kemana Pak liburan? Ya kita nggak jauh-jauh gitu Mas, di sekitar ini aja, nggak jauh-jauh. Nah, kembali ke topik berkaitan dengan libur akhir tahun ini, ya memang tahun lalu masih level PPKM level 3 Mas. Tahun lalu. Iya. Mungkin barangkali nanti kita cek ya, tapi kenapa ada animo masyarakat untuk membaca terkait dengan berita tentang liburan ini? Ya ini kaitannya dengan adanya kesempatan bagi ASN untuk berlibur
karena konon tahun ini adalah pada liburan sudah liburan dan status PPKM kita berbeda dengan sebelumnya. Gitu. Ya sebelumnya kan dari 2021 ke 2022 kan itu level PPKM-nya kan itu masih sangat dibatasi. Iya. Dan pengalaman Chandra nih Pak, jadi kemarin kan sempat liburan ya, ke Jogja, kemudian ke Kota Arjo, sama lagi satu lagi ke Sragen ya. Nah itu ternyata Pak ya, jarang ya Chandra yang namanya liburan di bulan Desember ya. Karena memang kerja kan. Nah kemarin ada liburan tuh selama kurang lebih seminggu tuh 8 hari tuh ya. Iya, menggunakan liburan ASN itu ya. Jadi kita ada libur, kemudian sempat kehabisan tiket ya, bawa waktu mau pulang di Jakarta ke bis Rosalia Indah kan. Kemudian Chandra, Pak ada tiket nggak buat besok pagi? Wah mas, tiket ke Jakarta sampai tanggal 2 tuh udah habis itu. Gimana nih? Akhirnya kita cari Gunung Mulia tuh, bis Gunung Mulia, akhirnya dapat ya. Walaupun harganya ya lumayan juga ya gitu. Jadi intinya teman-teman ya, saat ini atau beberapa tahun lalu kan kita kan memang pandemi orang jarang pulang atau mungkin bahkan nggak pulang karena terkait kesehatan dan sebagainya. Betul. Akhirnya tahun ini membludak banyak sekali orang pada liburan. Dan ketika Chandra kemarin sempat liputan ya di daerah Weleri Kendal itu ke arah Jakarta, banyak sekali plat B yang balik ke Jakarta. Kemudian untuk plat hanya sedikit ya, plat Semarang itu malah dikit Pak yang di jalanan Pak ya. Jadi banyak mobil-mobil pribadi nih yang lagi mampir ke warung atau mungkin ke restoran-restoran yang ada di Semarang kan, itu tetap platnya B semua Pak di sana. Gitu. Luar biasa, animo masyarakat untuk liburan itu luar biasa. Gitu. Jadi tentunya memang ini berlibur itu penting karena untuk menggerakkan sektor pariwisata. Benar jadi sekali. Warga berpindah atau berliburan dari satu tempat ke tempat lain itu kan bagian daripada stimulus untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Artinya terjadi pergerakan perputaran uang yang tadinya mendapat penghasilan dari ibu kota atau di Jabodetabek, tiba waktunya mudik. Nah itu bagian daripada stimulus untuk pergerakan ekonomi rakyat kan begitu Mas ya. Tapi kemarin ketika Bapak itu berada 8 hari itu ya, itu kan mungkin Bapak sempat nggak terdengar dirinya berisik tuh Pak? Berisik mengenai berisik berbunyi tek. Lato-lato tuh Pak, mainan lato-latonya gini-gini Pak, ya. Sekarang viral di mana-mana ada loh Pak. Jadi sampai kampung itu mainan lato-lato yang tek itu mainan lah ya. Bahkan Chandra kemarin sempat membeli juga akhirnya nyobain kan ya. Ini lagi latihan, nanti malam latihan lagi di rumah. Ya tentunya. Itu gimana Pak? Bapak melihat fenomena itu nggak sih? Itu bagian dari tentunya harus kita maknai secara positif ya, karena itu juga kan bagian daripada untuk berbagi dengan kelompok penggiat dan penghasil alat mainan itu. Iya kan. Itu kan kalau kita membelinya alat mainan seperti itu, ya uang di tengah masyarakat kan berputar. Benar sekali. Ya, jadi pengrajin alat mainan tek itu ya juga kebagian rezeki. Iya benar. Ya, akan terjadi perputaran uang dari pekerja penghasil mainan itu, ya tentunya akan belanja barang dia kan. Jadi ya siklus atau proses produksi ya akan berjalan sekalipun itu di kalangan kelompok masyarakat kecil ya pelaku usaha mikro lah itu ya. Katakanlah itu kan pelaku usaha mikro itu kan misalkan lah biaya produksi untuk membuat mainan itu lato-lato itu ya tentunya itu modal juga ya. Modal kecil relatif kecil lah, tapi itu kan bermanfaat. Itu tapi anak Bapak sempat beli ya? Kebetulan anak saya enggak. Belum. Mungkin yang dekat Bapak belum ada yang jualan kali ya atau gimana? Belum ada yang nyampe ke lingkungan saya kebetulan. Kemarin sempat Chandra mencoba baca-baca, itu ternyata sejarah awalnya lato-lato itu Pak dari Amerika, dari Amerika kemudian masuk ke Indonesia,
Bahkan dulu di Amerika sempat dilarang ya, karena ketika di itu katanya ayam benturanya itu ada yang pecah kemudian mengenai apa itu. Jadi akhirnya dilarang, pada waktu sempat dilarang ya, sekitar tahun 60-an atau berapa. Jadi teman-teman nggak ada salahnya kita ketika ada sesuatu kita harus yang namanya memanai yang positif Pak ya. Di antaranya ketika anak-anak bermain lato-lato itu otomatis ya nggak main handphone Pak. Jadi kan anak-anak kita kadang-kadang kalau disuruh apa-apa itu main HP terus kita jadi rada kesel atau mungkin takutnya matanya jadi rusak. Nah kemudian akhirnya main-main lato atau main yang tradisional yang lain itu bagus sekali ya Pak ya. Dan hanya saja Chandra sih berharap ya para penggiat mainan anak-anak tidak hanya lato-lato aja Pak ya. Mungkin nanti kayak semacam panggalan atau mungkin kayak semacam yoyo atau mungkin yang lainnya juga dimainkan juga agar anak-anak itu merasakan kebahagiaan Pak ya. Karena mungkin Pak Maruli tua Silaban ini ketika waktu kecil juga main karet ya Pak, dulu pernah main karet ya? Banyak Mas, jangankan main karet, main guli, main macam-macam. Kita di kampung saya ini hampir hilang dari peredaran, dari peta Mas. Jadi mungkin belakangan ini baru kelihatan dalam peta. Dulu desa kita itu namanya desanya Pak? Desa kampung kami itu desa Siponjot namanya, kecamatan Siponjot ya? Iya. Kecamatan Litong di Huta, Kabupaten Kumbang Hasundutan, pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Oh gitu. Ya, 2003, 2004, 2002, 2003 itu dimekarkan. Kedepannya harus satukan indonesia.com wajib liputan di Siponjot. Biar tidak hilang dari beta. Ini kita udah kemana-mana Pak, dari apa tadi ya, trending topik sampai kemudian kita berbicara di awal tentang rumah yang sudah lama tidak dibersihkan akhirnya digotong royong lama seolah-olah tak berpenghuni ya. Benar ya, akhirnya alhamdulillah kita tadi sudah sampai juga ke lato-lato. Iya. Begitu juga hari ini, sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di podcast satukanindonesia.com. Saya Chandra. Saya Maruli Tua Silaban. Undur diri ya. Undur diri dari selamat malam atau mungkin selamat siang atau pagi ketika Anda nonton yang saat ini. Saya Chandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.